Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima. Salam, selamat pagi semua jemaat-jemaat Tuhan dikasihi. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi dapat bersama-sama untuk beribadah pada pagi hari ini. Biarpun secara online, tetapi kita bersyukur sebab ini sebuah kesempatan dimanapun kita berada dapat bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita percaya bahwa Yesus berserta kita. Karena kita tahu bahwa bersama Yesus dahsyat, luar biasa, dan yes pastinya. Karena Allah Immanuel yang berserta kita dimanapun kita berada. Yang ada di Singapura, yang ada di Johor, maupun yang ada di Sabah. Kita semua mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Persiapan hati kita untuk mau memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk dan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur sebab Engkau memberikan kami penyertaan, pimpinan berkat selama 7 hari. Engkau memberkati kami, memelihara kami, dan menuntun kami dalam kehidupan kami secara pribadi. Dan pagi ini Tuhan, kami bersama-sama untuk beribadah. Sekalipun beribadah secara online, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa ada untuk menyagarkan, menguatkan hidup kami lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Hamba mau berdoa, hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, baik puji-pujian maupun di dalam firman Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan mereka dengan persiapan khusus, dengan kuasa dan urapan dari surga, sehingga pagi hari kami seluruhnya dapat dan boleh mengikuti ibadah dengan pimpinan Roh Kudus, dan kami dapat menikmati puji-pujian penyembahan dan juga mengalami firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kami. Terima kasih Bapa. Di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Haleluya Tuhan, sungguh kami bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala
Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab sekali lagi hari ini kita akan dapat belajar firman Tuhan bersama-sama dimanapun kita berada, baik yang berada di Singapura maupun yang berada di Johor ini, bersama dengan keluarga kita maupun bersama dengan teman-teman seiman kita. Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini, dan kita siap untuk ditegur dan kita siap untuk diperbaharui dari Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan yang indah pagi hari ini kami dapat belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara dalam setiap hati kami, yang memimpin kami dan menuntun kami untuk melihat firman Tuhan ini, belajar bersama-sama sesuai dengan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat dari firman Tuhan, dan setiap jemaat Tuhan yang bersama-sama belajar dan mendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang memimpin kami sepanjang kami mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar di kaki-Mu. Haleluya. Setiap kita yang siap untuk belajar firman Tuhan, mari kita katakan bersama, amin. Baik, kita terus melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga 18. Namun saya akan membaca dari ayat 1 hingga 8 saja, yang selebihnya kita boleh membaca di rumah masing-masing. Tajuk besar firman Tuhan adalah Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Yezebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Yezebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, 'Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.' Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, 'Bangunlah, makanlah.' Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, 'Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu.' Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus, mari kita melihat kisah Elia ini secara ringkas. Elia ini merupakan seorang nabi di kerajaan Israel Utara pada waktu itu. Nah, mengapa ada kerajaan Israel Utara? Ini karena kerajaan Israel telah berpecah belah. Selepas Salomo yang merupakan raja Israel pada waktu itu telah mengabaikan penyembahannya kepada Tuhan, di mana Salomo pada waktu itu dia mulai menyimpang daripada Tuhan dan pergi menyembah kepada berhala, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ditambah lagi pengganti Raja Salomo pada waktu itu, yaitu anaknya sendiri setelah Salomo mati, yang bernama Rehabiam. Dia merupakan seorang raja yang zalim, dan dia tidak mau mendengar keluhan rakyatnya yang sangat terbeban dengan tanggungan kepada kerajaan pada waktu itu yang telah dibuat oleh Salomo ayahnya. Malah Rehabiam dikatakan memperberatkan lagi tanggungan rakyatnya itu. Sehingga akhirnya 10 suku bangsa Israel memberontak dan membentuk kerajaan Israel di utara, dan menangkala 2 lagi baki suku bangsa Israel, sebab bangsa Israel ini memiliki 12 suku, jadi 2 lagi bakinya, dan mereka membentuk kerajaan Yehuda di selatan. Jadi kita melihat kedua-dua kerajaan ini, saudara, mereka mengalami banyak kesulitan dan sering berada dalam keadaan yang tidak tentram. Dan kita melihat di sini penyumbang utama kepada keadaan yang tidak tentram ini ialah raja-raja mereka yang tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Dan kita melihat kerajaan Israel Utara lah yang paling banyak mengalami kesulitan. Mengapa kerajaan Israel Utara ini lebih banyak kesulitan berbanding dengan kerajaan Yehuda di selatan? Karena kerajaan Israel di utara ini, raja-raja mereka menggalakkan kepada rakyat mereka untuk menyembah kepada Allah yang lain. Dengan arti kata yang lain, mereka menyembah berhala. Sejak dari awal lagi, mereka digalakkan untuk menyembah kepada Allah yang lain. Jadi nabi pada waktu itu yaitu Nabi Elia. Elia berjuang agar bangsa Israel dan Raja Ahab
yang merupakan raja kerajaan Israel pada waktu itu, agar mereka mau menyembah kepada Allah yang hidup dan tidak menyembah kepada Baal lagi, yang dibawa oleh istri Raja Ahab, yaitu Yezebel, ke kerajaan Israel utara pada waktu itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Elia? Yang pertama, Elia minta kepada Tuhan supaya tiada embun dan tiada hujan. Kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jadi, selama 3 tahun setengah, terjadinya kekeringan dan kelaparan di kerajaan Israel utara pada waktu itu. Setelah itu, Elia kemudian berjumpa kepada Raja Ahab. Dan Elia meminta supaya mengumpulkan baginya nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 kesemuanya. Dan dikatakan juga di situ nabi-nabi Asyera juga berjumlah 400. Elia mahu membuktikan siapa yang hidup, apakah Tuhan yang disembah oleh Elia ataupun Baal. Jadi nabi-nabi Baal dan Elia pada waktu itu, mereka akan masing-masing membuat mezbah dengan seekor lembu di atasnya sebagai korban bakaran. Kemudian mereka akan masing-masing meminta kepada Allah mereka api dari langit untuk membakar korban bakaran di atas mezbah itu. Nah, apa yang terjadi? Kita melihat nabi-nabi Baal tidak berhasil mendatangkan api dari langit. Bagaimanapun mereka berhempas pulas berdoa, memohon kepada Allah mereka supaya mendatangkan api dari langit membakar korban yang ada di mezbah mereka itu, tetapi tetap saja tidak ada api yang datang. Tetapi kita melihat Nabi Elia, doanya didengar oleh Tuhan. Tuhan mengirim api dari langit dan membakar habis korban bakaran yang ada di mezbah Elia. Nah, melihat itu, rakyat Israel yang menyaksikan pada waktu itu, akhirnya mereka mengaku bahwa Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Allah yang hidup. Lalu semua nabi-nabi Baal dan juga nabi-nabi Asyera pada waktu itu ditangkap dan dibunuh oleh Elia. Setelah itu Elia berdoa dan turunlah hujan. Namun tidak berhenti di situ saja, saudara. Setelah istri Raja Ahab, yaitu Yezebel, melihat nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera yang dibawanya ke kerajaan itu telah ditangkap dan dibunuh oleh Elia, maka Yezebel kemudian mengancam mahu membunuh Elia dengan menyuruh orang suruhannya untuk membunuh Elia, dengan maksud dia mau membalas dendam atas kematian nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera pada waktu itu. Nah, saudara, ternyata situasi inilah yang membuatkan Elia menjadi takut dan menyebabkan Elia itu lari ke padang gurun, dan dikatakan di situ bahwa akhirnya dia bersembunyi di sebuah gua. Elia merasakan tekanan yang begitu berat. Dia merasa stres. Mengapa dia tertekan? Mengapa dia stres? Karena Elia merasa dia sudah gagal di dalam pelayanannya kepada bangsa Israel pada waktu itu. Semangat pelayanan Elia yang mula-mula berkobar-kobar, yang begitu besar untuk mahu menyelamatkan bangsa Israel daripada menyembah kepada berhala dewa Baal pada waktu itu, malah harus membuat Elia menerima tekanan melalui ancaman di mana dia akan dibunuh. Nah, dalam keadaan tersebut, Elia merasa hidup sendiri, ditambah lagi tiada sesiapa yang mahu mendukungnya pada waktu itu. Nah, kita melihat Elia menghadapi tekanan hidup yang begitu berat di dalam pelayanannya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus, melalui kisah Nabi Elia ini, kita mahu belajar bagaimana menghadapi tekanan hidup, agar kita mempersiapkan diri kita untuk hal-hal terburuk yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak minta-minta hal-hal terburuk itu terjadi dalam hidup kita, tetapi tidak salah bagi kita untuk dapat bersedia menghadapi segala sesuatu. Sebab kita juga harus berhati-hati ketika kita berada di masa-masa yang sukar. Mengapa? Karena iblis ini suka mengambil kesempatan. Di masa-masa yang sukar, iblis seringkali gunakan itu untuk membuat kita semakin menjadi lebih parah lagi dan semakin menjauh daripada Tuhan. Jadi saudara-saudari, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Saudara-saudari, tekanan-tekanan hidup pasti akan kita hadapi. Namun bagaimana kita merespon setiap tantangan yang datang di dalam hidup kita, itulah yang penting. Respon kita yang penting. Dan harus kita ketahui dan pelajari caranya untuk menghadapi. Tiada tempat kita pelajari cara untuk menghadapi selain dari firman Tuhan ini saja, saudara. Firman Tuhan tempat kita untuk mempelajari cara kita menghadapi segala yang berlaku di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus, tema kita pada hari ini adalah kekuatan menghadapi tantangan kehidupan. Kekuatan menghadapi apapun pergumulan di dalam hidup ini.
Nah, apa yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam menghadapi tantangan kehidupan? Apa yang menjadi kekuatan bagi kita ketika kita berhadapan dengan cabaran-cabaran, masalah-masalah, pergumulan di dalam hidup ini? Mari kita melihat dalam ayat 4 hingga 8 dalam pembacaan kita tadi. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Nah, kita melihat di sini, saudara, betapa Tuhan itu peduli kepada Elia. Dalam Elia merasa sendirian pada waktu itu, menghadapi tekanan hidupnya, ternyata Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan membiarkan Elia. Malah Tuhan melihat dan peduli atas masalah yang dihadapi oleh Elia, seperti yang kita sudah baca tadi. Nah, sekalipun Elia harus menghadapi kenyataan di dalam hidupnya, namun Allah memberikan perhatian dan kekuatan padanya dengan memberikan makanan dan minuman melalui malaikatnya. Bahkan dikatakan juga di situ bahwa Allah juga langsung menyatakan dirinya kepada Elia di Gunung Horeb dalam ayat 9 hingga 10. Nah, saudara-saudari yang dikasihi, sekalipun kita harus mengalami ataupun menghadapi pergumulan di dalam hidup ini, dan mungkin tidak ada sesiapa yang datang menolong ataupun membantu kita, mungkin tidak ada sesiapa yang mau menolong kita, percayalah bahwa Tuhan itu peduli kepada kita. Allah itu melihat penderitaan kita, saudara, dan Dia pasti akan memberikan kita kekuatan dan keteguhan kepada kita. Caranya adalah kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kalau Elia diberikan makanan dan minuman secara jasmani untuk membuat dia terus hidup dan kuat, maka kita diberikan makanan dan minuman secara rohani, yaitu roti hidup dan air hidup melalui firman Tuhan, untuk kita terus kuat di dalam Tuhan. Saat kita makan dan minum dari firman Tuhan, saudara, itu akan membuat kita akan terus kuat di dalam Tuhan. Jadi walaupun kita harus menghadapi berbagai-bagai pergumulan, ingatlah bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita terjatuh tidak berdaya, sebab Tuhan akan menguatkan dan menolong kita. Mazmur 37 ayat 24 berkata, "Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya." Bila kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Maksudnya, tidak akan sampai tertelentang, tidak akan sampai terkapar, dan tidak akan sampai tidak berdaya. Mengapa? Sebab sebelum kita jatuh tergeletak, sebelum kita menjadi tidak berdaya, tangan Tuhan sudah terlebih dahulu menopang kita. Sehingga kita tidak akan terus jatuh dan jatuh, tetapi kita akan terus berdiri dan berdiri lagi di dalam Tuhan. Jadi dalam apapun keadaan dan situasi yang kita alami dan hadapi di dalam hidup ini, ingatlah bahwa Tuhan itu peduli kepadamu. Sebab itu jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan itu tidak peduli kepada kita, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, kitalah yang sering kali lalai di hadapan Tuhan. Kita yang sering kali meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita yang seringkali melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Bila kita melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, itu bermakna kita sudah meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah tidak percaya kepada Tuhan lagi. Jadi saudara, jangan kita pernah berkata bahwa Tuhan itu tidak peduli kepada kita, karena Tuhan itu sangat peduli di dalam hidup kita. Amin. Seterusnya kita melihat di dalam ayat 11 hingga 14 dalam pasal 19 juga. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi besar. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri
berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Kalau kita melihat di dalam Alkitab terjemahan bahasa Malaysia, dalam ayat 12c hingga 13e, di situ berkata, "Lalu terdengar suatu suara yang lembut, bagaikan bisikan. Apabila Elia mendengar suara itu, dia menutup muka dengan jubahnya." Kita melihat di dalam ayat ini, Elia menutup muka dengan jubahnya. Maksudnya, Elia mengenal siapa yang datang kepadanya, siapa yang berbisik kepadanya, yaitu Allah yang kudus. Yohanes Pembaptis berkata, "Membuka tali kasutnya pun kita tidak layak." Jadi Elia, "Siapalah saya? Saya tidak layak di hadapan Tuhan. Memandang wajahnya pun saya tidak layak. Karena Allah itu kudus." Jadi ternyata tekanan hidup yang dialami oleh Elia pada waktu itu tanpa disadari oleh Elia, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat Elia. Dalam keadaan yang tertekan, keadaan yang stres, Elia pada waktu itu dia semakin dapat mengenal siapa Allah di dalam hidupnya. Ditambah lagi ketika dia berjumpa dengan Allah, Elia semakin mengenal Allah itu di dalam hidupnya. Nah, inilah kebaikannya. Elia dapat semakin mengenal siapa Allah itu di dalam hidupnya. Bahkan kebaikan Tuhan itu pun kita dapat lihat. Dia hadir melalui hal-hal yang kelihatan sederhana sekalipun. Nah, jadi saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, ketika menghadapi pergumulan di dalam hidup ini, bagaimana kita dapat yakin bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita di saat kita menghadapi pergumulan? Seperti yang dihadapi oleh Elia, ternyata Tuhan tidak hadir dalam keadaan yang menarik perhatian saja. Seperti yang kita baca di dalam ayat 11 hingga 12. Di situ dikatakan, "Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi besar." Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maksudnya, dalam angin besar, gempa dan api, justru malah Tuhan tidak ada di situ. Sedangkan itu adalah suatu hal yang menarik perhatian, bukan? Ketika kita berjalan-jalan, tiba-tiba ada angin yang kuat. Saya percaya kita akan merasa takut sebab kita seperti mau terbang. Karena angin yang kuat. Saya rasa kita pun merasa takut dengan keadaan itu. Karena seolah-olah kita mau terbang karena angin yang kuat itu. Apalagi gempa. Pada waktu gempa bumi, adakah kita relaks saja? Saya percaya kita sudah tunggang terbalik kalau kita hanya diam di tempat kita saja. Apalagi api, kalau kita diam saja kita pasti terbakar. Itu suatu hal yang menonjol, suatu hal yang menarik perhatian kita. Sehingga kita akan berusaha keluar daripada itu. Tetapi, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini? Justru Tuhan itu malah ada di hal yang sederhana, yaitu pada angin sepoi-sepoi. Kalau kita melihat itu monyet, kalau dia ada di atas pokok, pada waktu angin kuat dia akan berusaha pegang pokok itu, sebab dia takut dia jatuh. Apalagi gempa bumi, dia juga takut dengan itu. Apalagi api kan membakar bagi dia. Coba kalau angin sepoi-sepoi, dia akan tidur dengan betapa selesa begini, mungkin begini. Wah, syoknya ketika ada angin sepoi-sepoi. Akhirnya tiba-tiba buk, dijatuh di bawah. Kenapa? Sebab dia sudah leka dengan angin sepoi-sepoi. Dia seolah-olah menganggap remeh angin sepoi-sepoi itu. Tetapi akhirnya membuat dia jatuh. Dia sudah anggap itu hal yang sederhana. Tidak mungkin saya jatuh, sebab ini tidak kuat. Ini angin perlahan-lahan saja. Tapi akhirnya jatuh. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara? Bahwa Tuhan itu malah hadir pada hal yang sederhana, yaitu angin sepoi-sepoi. Maksud saya di sini adalah Tuhan bukan saja hadir di hal-hal yang menonjol seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, yaitu dalam angin yang besar, gempa dan api, tetapi Tuhan juga boleh hadir di keadaan yang tidak menonjol, di hal yang sederhana, yaitu pada angin sepoi-sepoi yang kita anggap itu seperti biasa-biasa saja dan yang mungkin kita sempat anggap remeh, seperti monyet itu tadi. Jadi di sini kita harus mengerti bahwa kebaikan itu bukanlah seperti yang selalu kita pikirkan ataupun bayangkan, yaitu kebaikan hanya ada pada hal-hal yang baik-baik saja. Kebaikan hanya ada pada hal yang indah-indah saja, hal-hal yang menarik saja.
hal-hal yang menonjol, hal yang menarik perhatian kita saja. Tetapi kebaikan itu menurut Allah semua ada di segala perkara, apakah itu hal yang menonjol maupun yang tidak menonjol. Seperti angin yang besar tadi, bukan saja di sana, tapi angin sepoi-sepoi pun Tuhan tetap ada. Maksudnya segala perkara Allah itu boleh hadir di situ. Jadi dalam tantangan hidup yang kita hadapi, boleh saja kita berharap bahwa Tuhan akan melakukan suatu mukjizat yang luar biasa di dalam hidup kita seperti yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan berkata, Dia akan melakukan jauh lebih daripada yang kita pikirkan dan rancangkan. Tuhan akan bekerja, memberikan kebaikan-kebaikan yang terbaik seperti yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu risau bila kita berada di dalam Tuhan. Kita tidak perlu takut bila kita hidup di dalam Tuhan. Sebab segala perkara Tuhan yang menghadapinya bersama dengan kita. Tuhan ada di depan kita. Tuhan peduli kepada kehidupan kita, saudara. Jadi ketika kita menghadapi tantangan hidup dan mungkin kita merasa bahwa sudah lama kita meminta kepada Tuhan. Kita merasa bahwa sudah bertahun-tahun kita berdoa, meminta kepada Tuhan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Namun apa yang terjadi? Tetap tidak ada juga pertolongan yang sampai. Sehingga kita berpikir, Tuhan itu sudah mau menolong saya. Tuhan itu tidak mau memperhatikan saya. Saya sudah berusaha berdoa. Saya sudah berdoa bertahun-tahun, sudah 5 tahun saya berdoa. Kenapa Tuhan tidak mau mendengarkan saya? Sehingga kita berpikir seperti itu, saudara. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan katakan kepada kita bahwa jangan kita cepat berpikir ataupun cepat membuat kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak mau menolong kita. Karena tanpa kita sadari, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tanpa kita sadari, mungkin sudah 5 tahun kita berdoa, tetapi ternyata Tuhan sudah bekerja selama 5 tahun itu mendatangkan kebaikan. Mengapa kita masih ada hari ini? Itu karena kebaikan Tuhan. Kalau kita sadar ini, wah betapa Tuhan itu sangat baik dalam hidup saya. Karena pada tahun 2015 contohnya, saya menghadapi masalah yang besar. Tetapi tahun 2021 ini saya masih ada. Ini adalah kebaikan Tuhan yang Dia sudah kerjakan di dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita, saudara. Jadi sebenarnya melalui pergumulan yang kita hadapi itu, Tuhan telah bekerja dan telah banyak memberikan kebaikannya bagi kita. Seterusnya kita melihat di dalam ayat 15 hingga 16. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mahola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Saudara-saudari yang dikasihi, Tuhan mengetahui masalah yang sedang dialami oleh Elia pada waktu itu. Jadi Tuhan perintahkan Elia untuk keluar daripada ketakutannya dan melihat kehadiran Tuhan atas masalah yang dihadapi olehnya pada waktu itu. Nah, Tuhan berkata, "Pergilah dan kembalilah ke jalanmu." Tuhan tidak menginginkan Elia terus-menerus berlarutan di dalam masalah yang dihadapi pada waktu itu. Jadi Tuhan suruh dia keluar dan kembali ke jalanmu. Tuhan perintahkan Elia kembali menghadapi semuanya, dan Tuhan berikan jalan keluar atas masalah yang dihadapi oleh Elia pada waktu itu dengan memerintahkan Elia mengurapi Hazael menjadi raja Aram dan Yehu menjadi raja Israel, dan mengurapi Elisa menjadi nabi menggantikannya pada waktu itu. Hari ini Tuhan bukan saja memerintahkan kepada Elia, tetapi Tuhan juga mau memerintahkan kepada kita semua supaya pergilah dan keluarlah daripada keadaanmu pada hari ini. Maksudnya, janganlah kita terus larut dalam masalah yang kita alami, melainkan kita harus berdiri dan bangkit atas masalah itu. Dan jadilah kuat di dalam Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, Anda pasti akan dapat keluar dari permasalahanmu. Jangan kita terus-menerus larut di dalam pergumulan apapun yang kita hadapi, tetapi kita harus bangkit dan berdiri atas masalah itu, dan jadilah kuat di dalam Tuhan. Tuhan akan menolong kita untuk tetap dapat berdiri. Saudara-saudari yang saya kasihi, ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, pergumulan, masalah, tekanan yang membuat kita stres, membuat kita tidak tenang, membuat kita tidak berdaya, Tuhan tidak mengharapkan kita lari dari masalah yang sedang terjadi. Contohnya kalau kita sekarang ini berada di Johor,
kita ada masalah yang kita hadapi dan kita mau keluar pada masalah itu dengan lari ke Sabah. Saya balik di Sabah lah, supaya saya tidak lagi hadapi masalah yang saya hadapi di Johor. Sampai di Sabah kita tetap merasakan masalah yang sama, sebab kita tidak pernah keluar daripada masalah itu. Walau dimanapun kita lari di China kah, Amerika kah, kita tetap merasakan masalah yang sama, karena kita tidak pernah keluar daripada masalah itu. Sebaliknya kita keluar negara saja, keluar negeri saja, masalah itu tetap ada dengan kita. Jadi ketika kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak mengharapkan kita lari daripada masalah yang sedang terjadi. Yang Tuhan mau adalah kita harus menghadapinya. Menghadapinya dengan apa? Bukan dengan senjata, bukan dengan meriam, bukan dengan bom dan sebagainya. Tapi kita menghadapinya dengan keyakinan bahwa Allah itu beserta dengan kita. Allah itu tetap ada dengan kita. Amin. Jadi bagaimanapun bentuk tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik kita secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kita, bersama dengan suami istri kita, apapun masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, kita hanya akan datang kepada Tuhan, saudara, dan bukan kepada yang lain. Maksud saya bukan kepada yang lain di sini adalah bukan kita tidak boleh datang kepada sesama kita, bukan itu, tetapi bukan kepada Allah yang lain ataupun bukan kepada kepercayaan yang lain. Kepada sesama itu penting juga. Yang pertama kita harus datang kepada Tuhan, dan kepada sesama itu kepada orang yang kita dapat percayai, supaya kita dapat sharing, kita saling meneguhkan, saling menguatkan, dan kita saling berdoa supaya kita sama-sama saling diteguhkan. Jadi saudara, kalau Anda menuruti perintah Tuhan ini, selama Anda menghadapi tantangan hidup, selama Anda menghadapi pergumulan hidup, masalah di dalam kehidupan, maka Tuhan akan pastikan bahwa perintahnya adalah jalan yang terbaik yang akan Anda lalui. Oleh itu, berbahagialah orang-orang yang tetap setia dan berpengharapan kepada Tuhan. Sebab segala kebaikan Tuhan akan diberikan kepada orang yang tetap setia dan berpengharapan kepadanya. Seperti ucapan yang pernah Yesus katakan di dalam firman Tuhan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seperti itulah juga Tuhan mau katakan kepadamu hari ini, bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau hari ini, ketika engkau tetap menuruti perintah Tuhan di dalam hidupmu. Apapun keadaanmu, apapun pergumulanmu, apapun masalah yang engkau hadapi, ketika engkau tetap setia menuruti perintah Tuhan dalam hidupmu, Tuhan berkata imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita masukkan di dalam hati kita dan kita lakukan. Perbaharui apa yang patut diperbaharui dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya dimanapun kita berada, jangan kita melakukan sesuatu hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi biar kita dimanapun kita berada, kita menjadi orang percaya yang menjadi teladan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur sebab Roh-Mu yang sudah berbicara di dalam setiap hati kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi Roh-Mu tidak terbatas untuk menjamah dan bekerja di dalam setiap hati kami pagi hari ini. Setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar dan mempelajari firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini, dimanapun jemaat-Mu berada, baik yang berada di Singapura maupun yang berada di Johor ini, kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu sudah mulai bekerja di dalam hati kami. Dan biar kami dapat menangkapi firman itu dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang percaya, kami menjadi berkat, menjadi teladan bagi ramai orang. Semua jemaat Tuhan yang sudah mendengar dan belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, mari kita katakan dengan iman, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita secara online pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, dalam kesempatan indah kami pada pagi hari ini untuk menyelenggarakan ibadah secara online di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa kami sudah menikmati, kami sudah mengalami berkat-berkat kelimpahan dari Roh Kudus, baik oleh puji-pujian maupun oleh firman Tuhan yang sudah menjadi makanan rohani kami pada pagi hari ini. Oh haleluya Bapa. Kami mau berdoa dimanapun seluruh jemaat-jemaat-Mu pada pagi hari ini, berkat-Mu memimpin dan menyertai mereka. Dan apapun yang terjadi, apapun yang sedang mereka alami pada pagi hari ini, kami percaya kasih karunia, rahmat Tuhan
tidak akan pernah meninggalkan kami secara keseluruhan. Jemaat-jemaat Tuhan dikasihi, marilah kita bersama-sama terus setia di hadapan Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati pertolongan-Nya di dalam kehidupan kita. Saat kita mengalami tantangan, saat kita mengalami penderitaan, kesulitan dalam hidup kita, dalam semuanya, jangan meninggalkan Kristus, tapi jadilah kuat oleh kasih karunia Allah yang hanya kau temukan di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam dan di atas nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Pemulihan